Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet me again in English class with me, Miss Ida. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita akan mulai materi pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari adalah mengenai recount text. What is recount text? Recount text is a text which retells event or experience in the past. Jadi, recount text atau teks recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau atau sudah lewat kejadiannya. It is a text that telling the readers about one story, action, or activity. Jadi di dalam teks recount ini berisi untuk menceritakan kepada pembaca mengenai satu cerita atau aksi atau sebuah aktivitas. Its goal is to entertaining or informing the reader. Tujuan dari recount text adalah untuk menghibur serta memberikan informasi pada pembaca. Nah, jadi recount text ini adalah tadi teks yang berisi pengalaman atau cerita. Nah, di sini ceritanya bisa menghibur atau juga bisa berisi informasi, sesuatu yang belum kita ketahui. A generic structure atau susunan dari recount text terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada orientation, kedua ada events, ketiga ada reorientation. Orientation yang pertama, it is the background information needed to understand the text. Jadi orientation itu berisi informasi yang kita butuhkan untuk mengetahui latar belakang dari sebuah cerita agar kita bisa memahami cerita tersebut. Such as who was involved, where it happened, and what it happened. Seperti contohnya isinya itu di orientasi biasanya ada siapa yang terlibat di dalam cerita atau siapa tokohnya. Yang kedua ada di mana kejadian tersebut terjadi, dan yang ketiga kapan kejadian tersebut terjadi. Jadi dalam generic structure paragraf pertama itu berisi pengenalan atau informasi mengenai siapa yang mau diceritakan, kapan kejadiannya, di mana kejadian tersebut. Yang kedua ada event, a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi events itu adalah sebuah inti kejadiannya, rentetan cerita. Di sini diberitahukan chronological sequence, sebuah rentetan kejadian apa saja yang terjadi, dimulai dari awal terjadinya hingga klimaks selesai terjadinya kejadian tersebut. Baru di akhir ditutup dengan yang namanya reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientation itu lebih kepada kesimpulan dari kejadian tersebut, lalu bisa jadi pendapat kita mengenai kejadian yang telah terjadi, atau bisa juga kita memberitahu setelah kejadian tersebut endingnya apa sih, apa yang terjadi ketika kejadian tersebut telah selesai, what happened after the events, apa yang terjadi setelah kejadian tersebut. The language features. The language features atau kebahasaan yang digunakan di dalam text recount itu yang pertama using simple past. Karena tadi kita tahu events or experience-nya itu terjadi di masa lampau atau sudah lewat. Makanya kita menggunakan simple past tense. Dalam simple past tense, verb atau kata kerja yang digunakan adalah verb kedua atau past participle. Lalu using temporal sequence. Jadi dalam recount text itu kita harus memberitahu detail kapan kejadian tersebut terjadi. Makanya kejadiannya biasanya secara temporal, saat itu aja, saat kejadian itu aja. Misalnya on Monday, on Sunday, or 3 years ago, 3 tahun lalu, atau mungkin last night, kemarin malam. Jadi diberitahukan detail kapan terjadinya kejadian tersebut. Yang ketiga ada focus on the specific participant. Nah, biasanya dalam recount text ini
terfokus kepada siapa tokoh yang mengalaminya. Misalnya dia si penulis mau menceritakan diri sendiri, maka subjek yang digunakan adalah I. Atau si penulis mau menceritakan tentang temannya, berarti bisa she atau bisa he, seperti itu. Jadi ada fokus spesifik siapa orang yang mau diceritakan. Lalu yang keempat ada using the conjunction, menggunakan kata penghubung. Seperti ada then, kemudian before, sebelum hal itu, after, setelah kejadian itu, atau mungkin moreover, atau even though, itu adalah kata penghubung. Yang terakhir ada using action verb, menggunakan kata kerja aksi. Karena kan sesuatu event, kejadian atau pengalaman itu pasti dilakukan, makanya menggunakan kata kerja aksi. Contohnya when, pergi, bentuk kedua dari go. Stayed, bentuk kedua dari stay. Took, bentuk kedua dari take, mengambil. Spend, bentuk kedua dari spend, menggunakan d, menghabiskan. Oke. Di sini ada contoh sebuah teks. Ada 3 paragraf. Dalam paragraf pertama, di paragraf pertama ini on Sunday evening. Nah, di sini ada specific time-nya nih. Di temporal sequence-nya on Sunday evening. Kejadiannya terjadi di hari Minggu sore. I felt very tired after hanging out the whole day with my friends at the mall. Saya merasa lelah ketika setelah jalan-jalan nih sama teman saya seharian di mall. As soon as setiba di rumah, I arrived home. I hung my jacket on a hanger. Saya gantung jaket saya di gantungan and got ready to take a rest, dan bersiap untuk istirahat. Nah, di sini kejadiannya setelah dia pergi jalan-jalan sama temennya. Nah, dia kasih tahu nih waktunya. Lalu siapa yang mengalami kejadian? Di I, saya si penulisnya. Lalu kapan? When he ready to take a rest, ketika dia mau siap-siap istirahat di rumahnya, arrive home. Lalu di paragraf kedua ada suddenly I remember that I had to call a friend. Tiba-tiba saya ingat saya harus nelpon teman saya. I look for my cellular. I look for my cellular everywhere but couldn't find it. Nah, ini di sini kasih tahu nih awal kejadian, awal paniknya dia tuh kenapa. Ternyata it was getting panically. I was getting panically. Saya menjadi panik. I asked everyone in the house whether they knew where my cellular was, but no one know it. Saya nanya orang-orang di rumah, tapi nggak ada yang tahu di mana HP saya. Well, I lost it, I thought. Ya, jadi sepertinya saya kehilangan handphone saya nih. Dia si penulis berpikir kalau handphonenya sudah hilang. Nah, klimaks terjadinya adalah ketika dia menyadari kalau handphonenya tidak ada. Then I had an idea. Di paragraf tadi itu events, kejadian, rentetan kejadian. Dari dia ingat mau nelpon teman, tapi terus dia nyari handphone tapi ternyata nggak ada. Dia nanya orang rumah di mana handphonenya, lalu yang terakhir dia berpikir kalau handphonenya hilang. Lalu then I had an idea. Lalu saya punya ide. I asked my brother to call my cellular. Saya minta tolong kakak saya untuk telepon handphone saya. To my surprise, dengan terkejutnya, I heard it ringing in my jacket. Ternyata bunyinya ada di jaket saya. The cellular was there. Ternyata handphone dia nggak hilang, tapi ada di dalam jaket. Itu adalah what happened in the end. Jadi handphonenya nggak hilang ketika di event. Yang merasa dia handphonenya hilang, in the end ternyata handphonenya nggak hilang tapi ada di dalam jaket. Dari paragraf pertama ada orientation, paragraf kedua ada events, lalu di paragraf ketiga ada reorientation. Setelah kalian mengetahui ini, untuk assignment atau tugasnya, make a recount text about your experience. Kamu membuat recount text tentang pengalaman kamu. Boleh pengalaman menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, itu boleh. Berisi 3 paragraf seperti contoh, nggak usah terlalu banyak, tapi 3 paragraf. Jadi di pengenalan paragraf 1, events paragraf kedua, dan reorientation paragraf ketiga. Write on your book, tulis di buku kalian cerita tersebut, recount text-nya. Di ujung kiri atas, don't forget to give your name and class on the left up corner. Jadi di ujung kiri atas tulis nama dan kelas kalian.
Nah, itu kalian foto, setelah kalian tulis kirim ke WhatsApp Miss, nanti Miss berikan nomornya. Oke? Don't forget to do your assignment. See you on next meeting. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, finish for today in English class. Let's meet again next week. Thank you. Assalamualaikum.